Yang ini kok tanah jalannya ya, dan banyak rumput liarnya. Kiri kanannya udah hutan teman-teman. Ini juga ada tembok di bagian luar, cuman nggak tahu kemana ini jalurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya, amin. Hari ini saya sedang berada di kota Bukit Tinggi ya teman-teman. Untuk lebih tepatnya di Ngarai Sianok. Di Ngarai Sianok ini adalah salah satu tempat wisata yang cukup terkenal di kota Bukit Tinggi ya. Dan lokasi tempat saya berada di rumah pohon inyek ya. Jadi untuk rumah pohon inyek ini sudah lama nggak beroperasi. Semenjak COVID-19 tempat wisata ini menjadi sepi dari pengunjung, dan di sebelah dari rumah pohon inyek ini ada janjang Koto Gadang ya teman-teman. Itu janjang yang desainnya mirip tembok Cina ya. Kita akan eksplorasi ke janjang tersebut dan melihat situasi dari tempat wisata rumah pohon inyek ini ya teman-teman. Oke, ikuti terus perjalanannya, jangan di skip-skip, kita gaskan. Perjalanan dari kota Bukit Tinggi tidak terlalu jauh, kurang lebih 10 menitan sampai di lokasi ini ya teman-teman. Di depan sungai Ngarai Sianok ya. Jadi akses jalan ke sini cukup bagus, udah coran. Nah, kita akan ke atas sana melihat situasi dan kondisi salah satu tempat wisata yang sempat rame dulunya. Namun sekarang sudah nggak terawat teman-teman. Dan ini tanahnya milik pribadi ya, bukan dikelola oleh Pemda. Nanti kita akan tanya kepada pengurus tempat ini, karena tadi saya udah ketemu dan kita akan ngobrol ya. Lapau inyek. Kondisinya udah cukup hancur ya. Rumah pohon inyek. Nah, kenapa dinamakan rumah pohon inyek? Karena di sini untuk bangunan atau rumah warung dibangun di dekat pohon ataupun di atas pohon ya teman-teman. Sebelah sini ada beberapa bangunan, dan di depan bangunan atau rumah adat atau rumah khas Minangkabau, namanya rumah gadang teman-teman. Jadi seperti ini untuk bangunan rumah asli Minangkabau ya. Untuk ke bagian sebelah sini ada kolam, namun kondisinya sekarang nggak ada airnya ya. Sebelah kanan ada bangunan juga. Ini kayaknya bekas duduk-duduk. Nah, jadi dulu saya sempat kesini tahun 4 tahun atau 3 tahun yang lewat ya, dan sangat bagus di sini waktu beroperasi karena ada beberapa
bangunan seperti di depan kita ini untuk penginapan ya, kayak penginapan gitu. Jadi bisa nginap di sini juga, ada beberapa, 1 2 3, cukup banyak juga ya, dan ada wahana bermain anak juga di bagian sebelah sana teman-teman, tuh di tengahnya. Nah, jadi untuk jalur menuju ke Janjang Koto Gadang arahnya ke depan, nanti di depan belok kanan dan melewati jembatan juga ya. Nanti kita akan ke sana teman-teman. Namanya siapa, Pak? Pak Engki. Pak Engki. Iya. Kenalan dulu Pak Engki. Pak Engki ini di sini sebagai apa, Pak? Ya, tukang lihat lah. Yang melihara tempat ini, Ya. Pak ya. Jadi Pak Engki ini kebetulan yang mengelola atau memelihara tempat ini supaya terkontrol, Pak ya. Ya. Nah, Pak, ini kan termasuk tempat wisata ya. Ya. Namanya Rumah Pohon Inya. Rumah poninya. Inya, kalau Inya tuh kalau di bahasa Indonesia kakek ya, kakek. Rumah pohon kakek teman-teman. Dan ini di sini fasilitasnya ada taman bermain anak, terus musola juga ada teman-teman. Dan ini ada beberapa villa, Pak ya. Ya. Untuk tamu bisa nginep juga di sini. Bisa, Pak ya. Nah, ini untuk rame-ramenya sendiri dulu tahun berapa ini, Pak? 2017, 2018 sampai Covid. 2017 sampai 2018, pokoknya imbasnya karena Covid, Pak ya. Mungkin akhir Desember kayaknya. Iya. 2019 itu, karena Covid mulanya 2019 kalau nggak salah, Pak ya. Jadi ini sempat ramai juga teman-teman dulu. Dan untuk pengunjungnya sendiri dulu dari mana aja ini, Pak? Banyak. Dari luar kota. Orang Bukit Tinggi juga banyak. Dari Jawa ada? Ada juga ya. Malaysia pernah ada. Malaysia juga ada. Nah, kalau untuk tanahnya sendiri ini dikelola Pemda atau pribadi ini, Pak? Pribadi ya. Oh, berarti ini kenapa sekarang terbengkalai kayak gini atau nggak terawat? Udah berapa lama ini, Pak? 2 tahun lah. Oh, 2 tahunan ya. Mungkin karena sepi pengunjung juga, Pak ya. Ya. Jadi orang mana yang punyanya ini, Pak? Orang punya tanah. Iya, asli Bukit Tinggi atau asli mana? Sini. Oh, asli sini. Ya. Oh. Jadi yang punya tanah ini teman-teman kebetulan asli orang sini. Dan sekarang di mana, Pak? Ada Ada. di bawah situ. Dan ada perencanaan lagi dikembangkan lagi nih ke depannya. Kalau ada investor apa modal mungkin dikelola lagi. Oh gitu. Kalau ada investor yang datang, ya mudah-mudahan aja lah ya, Pak ya, ada, Pak ya. Kalaupun sendiri ini juga dananya cukup besar, Pak ya. Ya. Sekali minggu ada anak kuliah camping sini. Oh, jadi dijadikan spot camping ya? Iya. Oh. Di mana posisinya, Pak? Sini. Oh, di sini ya. Iya. Oh, jadi teman-teman kadang-kadang dari anak kuliahan, Pak ya, sering dijadikan tempat camping juga nih di depan kita, teman-teman. Dan itu biasanya hari apa, Pak? Hari Minggu? Hari Minggu. Hari Minggu ya. Sabtu apa Minggu lah. Dan dulu biaya tiket masuknya berapa ke sini? 10.000. 10.000 per orang dewasa. Ini buat teman-teman yang mau nginvest ke sini nih, bisa datang meninjau lokasi. Karena di sini berdekatan dengan ada goa kalau nggak salah ya, sebelah sana ya. Di atas. Di atas sana. Lubang Jepang. Lubang Jepang. Enggak, yang goa yang di Ngarai itu, Pak, yang ke arah sana ya? Ya. Jadi teman-teman, Rumah Pohon Inya ini berdekatan dengan Goa Ngarai Sianok. Ngarai Sampi. Oh, Sampi itu sempit, Pak ya. Berdekatan Goa Ngarai Sianok, Goa Sampit, teman-teman.
Dan ini bagus juga view-nya, apalagi nanti di Janjang Koto Gadang Pak ya, yang di atas. Jadi Bapak tidur di sini Iya. tiap hari. Iya. Istri Bapak Nggak ada. sendiri aja, bujang. Anak Bapak berapa orang? Ada satu. Ada satu. Bapak sakit apa sekarang ini? Stroke. Oh iya. Udah berapa lama ini Pak? 2 tahun. 2 tahun. Udah ada berobat? Ada. Terapi? Terapi. Terapi ada juga ya. Mudah-mudahan cepat sembuh Pak ya. Insya Allah. Pak ya. Ya. Nah teman-teman, jadi di depan kita ini bangunan segitiga yang dulu bisa dipakai untuk menginap di sini nih. Dan sekarang kondisinya sangat memprihatinkan ya teman-teman. Kita coba lihat dulu deh ke bagian dalamnya. Waduh, di bagian dalamnya udah rusak ya, udah mau roboh juga teman-teman. Nah itu tebing Ngarai Sianok ya tuh. Banyak tebing-tebing di sebelah ke bagian kiri sampai ke kanannya ya. Keren, ini ada CCTV nih bangunannya teman-teman. Ke bagian sebelah sini ada Surau Tua Nekam Sina. Ini musola ya teman-teman. Musolanya didesain bangunan lama ya. Masih papan kayu teman-teman. Kita coba dulu ke arah sini deh. Ini dulunya toilet dan tempat wudhu juga nih. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke Janjang Koto Gadang ya. Di sini juga ada rumah warga ya. Ke sana ada jalan dan ke kanan juga. Nah, ini jalan yang menuju ke Janjang Koto Gadang sendiri ya. Udah beberapa tahun nggak dirawat, udah hancur bangunan-bangunan yang berada di kawasan rumah pohon Inya. Dan menurut informasi dari penjaganya tadi, yang punya tempatnya ini lagi fokus
ke bisnis emas katanya teman-teman, karena ini tanahnya milik pribadi ya. Nah, ke bagian sebelah kiri ini ada fasilitas WC. Udah nggak terawat juga ya. Di kiri kanan udah hutan teman-teman. Kita ketemu satu bangunan lagi ya. Berarti ini rumahnya masih diisi kayaknya. Dan ini dulunya bekas warung teman-teman. Kita udah sampai di jembatan gantung Ngarai Sianok. Nah, ini jembatan gantungnya ya, dan dari sini view-nya bagus ya. Dari tebingnya sendiri. Keren. Nah, jadi untuk menuju ke Janjang Koto Gadang ini ke arah sana ya, tuh. Kita akan ke sana teman-teman. Sekarang kita melewati jembatannya yang terbuat dari besi. Dan ini kayaknya bisa dilalui akses motor sebenarnya, namun motor sampai sana aja ya, karena ada tangga, beberapa anak tangga. Jadi nggak bisa naik ke atas ini teman-teman. Ini termasuk kawasan Ngarai Sianok, dan di bawahnya sungai ya. View-nya langsung ke tebing-tebing. Apalagi yang ke sebelah sini. Tuh. Keren ya teman-teman. Nah, ini jalan yang menuju ke Janjang Koto Gadang ya teman-teman. Dan untuk desainnya masih sama seperti yang di Janjang Sajuta, tembok Cina teman-teman. Kalau untuk jaraknya sendiri ke atas sana cukup lumayan ya. Kita coba eksplorasi sampai ke atasnya teman-teman. Nah, jadi untuk pengunjungnya sendiri di Janjang Koto Gadang ini didominasi kebanyakan dari luar negeri ya. Dari Jerman, Eropa, terus Amerika juga ada ya. Dan tadi juga ada dua bule dari mana ya, saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris teman-teman. Cukup terjal juga untuk tanjakannya teman-teman, dan anak tangganya cukup lebar ya. Nah, kita dari sana tuh, jembatan di bawah sana. Kalau di Janjang Koto Gadang ini nggak ada menaranya kayaknya ya. Yang
seperti di Janjang 1 juta teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Yang ini kok tanah jalannya ya, dan banyak rumput liarnya. Kiri kanannya udah hutan teman-teman. Kalau yang ke Janjang Koto Gadang ini baru pertama kali dan belum tahu seperti apa di atasnya ya. Asli tenang banget di sini. Yang punya banyak hutang, yang lagi banyak masalah, dibawa ke alam langsung fresh. Masih mendaki tanya. Oh ya, di atas itu panorama baru ya teman-teman. Oh, jadi view-nya ke arah sini ya. Soalnya saya baru pertama kali ya yang ke Janjang Koto Gadangnya ini. Masih jauh nggak ya? Nggak dirawat, kurang terawat teman-teman. Padahal pengunjungnya cukup banyak ya, dari luar negeri. Tuh ada apa, tupai. Yang ini cukup terjal ya. Ini juga ada tembok di bagian luar. Cuman nggak tahu kemana ini jalurnya. Oh, ini ada jalan juga. Oh, ada spot sebelah sini nih. Oh, ini jalan juga. Oh, ada spot bagian sebelah sini teman-teman. Kita coba lihat ke atas ya. Misi. Ya bang, Taunya ada juga nih. Lagi pada ngapain nih? ngumpul aja bang. Ngumpul sambil minum enggak? Enggak bang. Dari mana nih? Dari atas bang. Enggak, asli warga sini atau dari luar kota kah? Dari Bukit Tinggi bang. Dari Bukit ya. Iya, bang. Ini puncaknya sebelah mana? Puncak atas bang. Oh, masih ada lagi ya? Oh, jadi untuk puncaknya sendiri masih ada ke atas sana teman-teman. Berarti jalurnya yang mana, Dek?
Yang janjang ini bang. Enggak, maksudnya puncaknya yang sebelah mana nih? Di sini bang. Oh, yang ini. Oh. Ini juga spot bagus ya untuk foto ya. Betul, bagus bang. Pemandangan juga bagus teman-teman nih. Dan ini termasuk Ngarai Sianok ya? Ya, ngerti bang. Kelas berapa ada nih? Tamat SMA bang. Oh, baru tamat. Semuanya SMA baru tamat. Tapi kok badannya kecil-kecil? Kalau saya belum bang. Oh, belum. Kelas berapa nih? Kelas 2 bang. Kelas 2 SMA. STM bang. STM, oh kejuruan ya. Dan sekarang lagi pada nongkrong ya. Ya, bang. Nah, teman-teman, kalau sunset juga bagus di sini, teman-teman. Dan ini tebingnya, tebing yang dinamakan Ngarai Sianok karena dikelilingi ini ya, tebing-tebing, teman-teman. Dan ke arah kirinya udah hutan, atau memang hutan ya, nggak ada perkebunan ya? Nggak ada bang. Apa? Kalau babi bang. Babi. Ya. Oh, ada babi juga di sini. Tahu bang apa kan? Babi hutan kan? Babi. Iya, babi hutan. Oh, jadi di sini juga masih terdapat banyak babi, teman-teman. Ya, tapi kan kalau babi ke sini kan nggak mungkin. Soalnya kan ada pembatas. Iya bang. Itu ya. Berarti banyak yang berburu juga ke sini enggak? Banyak bang. Berburu babi ya. Kayak porbi kan? Iya bang. Berapa meter lagi ke atas, Dek? Ada 100 meter. Kurang lebih 100 meteran ya. Nah, teman-teman, untuk spot atau menara yang pertama kayak di Janjang 1 juta sebelah sini, dan kebetulan di sini nggak ada tulisan untuk menaranya ya, karena untuk jaraknya sendiri nggak terlalu jauh ya. Mungkin kalau dari bawah sekitaran 400 atau 300 meter sampai tiba di puncak daripada Janjang Koto Gadang. Nah, jadi ini spot pertama, kita akan naik lagi ke atasnya banget, teman-teman. Dek, makasih banyak informasinya ya. Mau lanjut dulu ke atas. Channelnya apa bang? Nama channelnya? Cecep Channel YouTube. Ya. Cecep Channel. Cecep Channel. Cecep. Ada tuh gambarnya, kepala doang gambar ya. Posting nanti abang. Iya, nanti ditonton ya, di subscribe, di subrek ya. Ya, Dek. Bang. Ah, Cecep Channel. Cecep channel. Cecep Channel, ada tuh keluar tuh nanti. Makasih ya. Bang, sama-sama bang. Semangat terus bang. Siap, semangat terus Adik-adik. Nah, kita lanjut ke atas, teman-teman. Jadi untuk di kiri kanan kita udah hutan ya, dan di sini banyak babi hutan juga. Banyak yang berburu untuk memburu babi hutan yang berada di Janjang Koto Gadang ini, teman-teman. Nah, jadi untuk jalannya sendiri, kalau dari arah bawah masuknya ke kiri, dan dari sini nggak terlalu jauh di depan sana untuk spot utamanya ya. Kita lanjut ke atas, dan ini jalannya masih cukup terjal. Di tanjakan kita lari, teman-teman. Semangat. Aduh, cukup ngos-ngosan ya habis lari di tanjakan, tapi nggak apa-apa lah, sekalian olahraga ya, teman-teman, biar kurus. Udah sampai kayaknya. Oh, di sini keluarnya toh. Ini motor ada yang tadi ya. Haji Agus Salim, pejuang kemerdekaan.
diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika tanggal 26 bulan 1 2013. Ini ke bagian sebelah sininya udah jalan ya. Oh, ini untuk titik terakhir dari Janjang Koto Gadang ini teman-teman. Kita coba ke arah sini ya. Dan di sebelah kanan ada warung yang sudah rusak, sudah sangat terawat dan nggak beroperasi ya. Lapau Kampuang. Sayang banget ya. Ya mudah-mudahan kedepannya dirawat lagi dan bisa rame pengunjung ya. Coba kita eksplorasi ke bagian sebelah sini dulu deh. Di sini ada bak sampah dan itu gundukan apa ya, kuburan bukan? Cuma gundukan tanah aja teman-teman. Nah, di depan ada musola ya yang belum selesai. Kayaknya ini pas masih beroperasi Janjang Koto Gadang ini, pas lagi pembangunan, cuman sampai sini belum tahap pengecatan ya. Waduh, sayang banget kacanya udah hancur. Ini bak airnya. Kalau pemukiman warga sebelah sana deh kayaknya. Ini udah bagian atas dari Janjang atau tangga Koto Gadang yang berada di Ngarai Sianok, Sumatera Barat ini ya. Dan seperti inilah situasi dan kondisinya teman-teman. Sangat memprihatinkan. Oke teman-teman, jadi seperti inilah situasi dan kondisi di Janjang Koto Gadang yang berada di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mudah-mudahan kedepannya tempat wisata ini aktif kembali dan banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara ya teman-teman. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Bagi yang nggak suka, silahkan tekan tombol jempol ke bawah, dan yang suka bisa tekan tombol ke atas teman-teman. Oke, saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.